terkhusus kebanggaan kami relawan ekoenzim Kota Batu yang sejumlah 3.000 sekian orang, insya Allah yang menjadi mitra kerja kami untuk melaksanakan program-program yang berwawasan lingkungan. Pertama, dari sisi regulasi, mungkin sudah ditampilkan di tayangan slide, bahwa di dokumen kebijakan strategi daerah Kota Batu, kita punya target untuk pengurangan sampah, dan salah satu target pengurangan sampah ini sangat disupport oleh relawan ekoenzim. Hadirnya relawan ekoenzim ini, harapan kami bisa mengurangi sampah yang memang komposisi sampah terbanyak dari Kota Batu ini adalah sampah organik. Dan memang bahan baku atau bahan yang cocok untuk ekoenzim ini memang bahan baku dari organik, dari buah-buahan, dari sayur. Dan ini sangat selaras dengan program atau visi misi Wali Kota Batu untuk pengurangan sampah, khususnya di relawan ekoenzim untuk pengurangan sampah organik. Karena Kota Batu sebagai kota pariwisata yang merupakan daerah pertanian, dan kita juga memang tidak ada pabrik di Kota Batu, mayoritas sampah yang dihasilkan adalah sampah organik. Dan hadirnya ekoenzim memang benar-benar dimanfaatkan oleh para relawan. Karena bahan baku ekoenzim juga sangat banyak sekali di pasar maupun di masing-masing desa kelurahan, mayoritas adalah masyarakat petani. Dan ini menjadi bahan baku utama untuk memproduksi ekoenzim. Dan persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kota Batu merupakan mulai dari penumpukan sampah yang terus banyak, ada pemanasan global, dan juga ada pencemaran air dan tanah. Dan ini terus terang hadirnya ekoenzim juga bisa masuk ke wilayah-wilayah memang di persoalan-persoalan lingkungan. Ekoenzim bisa masuk ke peningkatan kualitas air. Ekoenzim bisa masuk di peningkatan kualitas udara. Dan ekoenzim juga bisa masuk di peningkatan kualitas tanah juga. Sehingga manfaat ekoenzim ini sangat dirasakan penuh bagi kami, khususnya dari lingkungan hidup, juga masyarakat Kota Batu, untuk mengatasi persoalan lingkungan. Terus terang, support yang kami berikan kepada relawan, sudah ada beberapa bentuk komunikasi awal, khususnya dengan Bu Gung yang memberikan informasi awal terkait dengan bagaimana dan apa itu ekoenzim dengan para relawannya, dan juga kami sudah ketemu dengan Universitas Brawijaya yang pada hari ini sudah ada tindak lanjut untuk melakukan perjanjian kerjasama. Dan alhamdulillah program-program sudah kami dan sudah diimplementasikan, mulai dari kegiatan memberikan sosialisasi apa itu ekoenzim di masing-masing desa maupun kelurahan sekota Batu, dan ini sudah dihasilkan ekoenzim dari masing-masing desa dan kelurahan. Alhamdulillah juga terbentuk relawan-relawan ekoenzim, relawan tingkat kota, ada relawan ekoenzim yang ada di tingkat kecamatan, dan ada relawan ekoenzim yang ada di tingkat desa. Dan ini para relawan ini saling bisa bertukar menukar informasi, bertukar menukar ilmu, dan bisa bertukar menukar bahan baku juga. Apabila ada bahan baku yang kurang atau pada saat ada panen ekoenzim, ini bisa ketok tular, dan bagaimana kekurangan-kekurangan maupun potensi-potensi ekoenzim ini bisa dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada khususnya pemberian materi ataukah sosialisasi pemberi materi atau narasumber yang selama ini kami berikan. Bukung dan kawan-kawan sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan banyak apa itu ekoenzim di masing-masing desa, sehingga masyarakat dan relawan ini semakin lama semakin banyak hadir untuk menjadi ikut dalam relawan ekoenzim. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan ekoenzim di Kota Batu, yang pertama yang langsung dihadiri oleh Wali Kota Batu, yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu dan relawan ekoenzim,
Pak Kapolres juga hadir, Pak Dandim juga hadir pada saat Hari Peduli Sampah Nasional di tahun 2021. Kita nyemprot bareng-bareng ekoenzim di sel sampah di TPA Telekung. Dan ternyata ini sangat membantu kami bagaimana mengurangi dampak intensitas bau yang ada di TPA Telekung. Dan memang secara langsung bau yang dihasilkan oleh sampah ini bisa berkurang dengan penyemprotan yang dilakukan bahan baku ekoenzim. Dan ini bisa diukur langsung melalui parameter yang ada di peralatan pada saat kegiatan berlangsung. Dan pada saat pandemi ini juga ekoenzim juga sebagai desinfektan dan untuk menetralisir bagaimana udara bisa normal kembali, dan seluruh masing-masing desa ini sudah dilakukan penyemprotan ekoenzim sebagai desinfektan di masing-masing desa, kerjasama dengan PMI, kerjasama dengan Pramuka, dan kerjasama dengan para kepala desa, dan untuk melakukan penyemprotan ekoenzim. Dan terus terang relawan ekoenzim di Kota Batu ini komposisi jumlah panen ekoenzimnya ini sangat membantu juga wilayah di luar Kota Batu, membantu ekoenzim atau penyemprotan untuk bahan baku penyemprotan sebagai desinfektan di luar Kota Batu. Matur nuwun para relawan, salam hormat kami untuk para relawan ekoenzim Kota Batu, juga relawan ekoenzim Malang Raya. Dan kalau kami berikan rekod atau laporan kami, jumlah pegiat ekoenzim di Kota Batu ini sejumlah 2.360 orang. Dan ini merupakan jumlah yang sangat luar biasa kepada kami sebagai mitra kerja kami, sebagai saudara-saudara kami, bagaimana para penggiat ekoenzim ini menjadi mitra kerja juga sebagai sarana untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Terus terang, ibu-ibu sangat berkeinginan juga berkiprah untuk mengatasi persoalan lingkungan melalui giat atau melalui menjadi relawan ekoenzim. Dan total EE yang dihasilkan di Kota Batu jumlah 14.000 liter ekoenzim yang sudah dihasilkan oleh para relawan yang ada di Kota Batu. Dan total BO-nya atau bahan organiknya jumlah 4.200 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bagaimana kiprah ekoenzim, bagaimana manfaat ekoenzim, dan support kami untuk para relawan insya Allah akan kami support dari tahun ke tahun untuk mensupport molase maupun tong untuk pembuatan ekoenzim. Insya Allah ke depan kami akan terus membantu dan mensupport bagaimana relawan ekoenzim ini bisa terus-menerus bisa berjalan, dan semakin lama semakin banyak yang terlibat untuk memberikan pemanfaatan bagi lingkungan, khususnya yang ada di Kota Batu. Demikian, matur nuwun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris untuk paparannya pada pagi hari ini. Karena ada kerja relawan ekoenzim di Kota Batu yang sehingga Kota Batu itu bisa begitu aktif ibu-ibu PKK Bank Sampah untuk terlibat dalam pembuatan ekoenzim ini. Saya berikan waktu 5 menit kepada Ibu Gung Endah yang merupakan mitra dari Dinas Lingkungan Hidup yang menggerakkan banyak penggiat di wilayah Kota Batu. Monggo Bu Gung Endah, sudah hadir kah? Sudah. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Bu Endah, bagaimana strategi Ibu dalam melakukan pendekatan kepada banyak relawan yang ada di Kota Batu, mungkin bisa menjadi pembelajaran juga bagi relawan-relawan atau kota lain, Bu Endah. Ya, boleh. Yeah. Terima kasih Bu Dianti, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktunya 5 menit. Jadi salam hormat untuk semuanya yang dari UB, dari DLH, Pak Aris terima kasih. Juga kepada teman-teman relawan se-Indonesia terima kasih. Halo, kita saling saling memberi semangat bahwa mari kita bersama-sama bekerja keras untuk mencintai bumi ini. Nah,
alhamdulillah saya memang di awal-awal ketika mengenalkan ekoenzim ini di Kota Batu memang sulit sekali gitu ya, karena ini sesuatu yang baru gitu, sulit. Saya merasa benar-benar sulit, saya banyak ditolak di perumahan saya, di RT, di RW, meskipun saya sudah sosialisasi kemana-mana, tidak ada yang mau membuat dengan benar gitu ya, membuat dan membuat lagi. Akhirnya saya kemudian saya ini diajak untuk jadi mentor di sebuah sekolah Ngajak-Kabumi namanya. Nah, di sana saya mengembangkan ekoenzim itu ke banyak kota, karena anggota dari Ngajak-Kabumi ini juga dari banyak kota. Nah, kemudian kita juga menyusun modul belajar gitu, karena saya pikir kalau kita mau mengenalkan sesuatu, kalau kita nggak punya modul belajarnya ya susah gitu. Akhirnya kita menyusun modul belajar dalam bentuk PDF yang itu bisa dibagikan melalui grup WA gitu. Nah, yang saya lakukan pertama kali di Batu, setelah saya membuat modul belajar, kemudian juga saya bikin channel YouTube, karena dengan membuat modul belajar itu kemudian teman-teman masih nanya, Bung, saya kalau baca itu kurang jelas gitu ya. Terus kemudian ya udah, kalau kurang jelas tak bikinin ini tutorialnya yang dalam bentuk visual gitu. Saya bikinlah tutorial 5 menit cara membuat ekoenzim gitu. Nah, kemudian dengan tutorial yang simple ini saya bagi-bagikan juga. Nah, sengaja saya bikin channel YouTube karena dengan channel YouTube ini mudah diakses oleh siapapun gitu, kapanpun gitu ya. Jadi ketika mereka sempat melihat, ya disitulah bisa mereka melihat bagaimana sih cara membuat ekoenzim gitu. Nah, kalau di Kota Batu sendiri itu memang saya mikirnya begini, wah ini kalau nggak langsung ke ujungnya, ke ujung tombaknya, ini pasti akan lama kalau hanya mengandalkan relawan. Akhirnya saya ke DLH gitu, karena yang terus terang yang mengurusi sampah di kota kan DLH gitu. Akhirnya saya ke sana, alhamdulillah diberi kesempatan waktu itu oleh Bapak Arif Sidik, belum Pak Aris ya waktu itu kadisnya. Nah, kemudian saya diberi kesempatan untuk sosialisasi kepada beberapa teman di DLH. Nah, ada satu orang yang alhamdulillah sangat positif sekali menanggapi ekoenzim ini, yaitu Bu Eni gitu ya. Nah, Bu Eni ini kemudian saya eret-eret, saya masukkan ke grup belajar saya. Waktu itu saya masih ngajar di Surabaya, yang saya diminta Pak Joko Rianto untuk mengajar di teman-teman Surabaya. Terima kasih Pak Joko Rianto, kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya sehingga saya juga menambah pengalaman dengan mengajar di II Surabaya. Nah, di situ kemudian Mbak Eni ini melihat bagaimana sih para relawan ini berjuang gitu untuk bumi. Akhirnya beliau tergerak untuk ayo Bu kita gerakkan di Batu, dan saya memang selalu idik-idik Mbak Eni, ayo Mbak Eni kita bikin acara, kalau nggak bikin acara ini akan lama. Akhirnya kita bikin acara namanya Suling. Waktu itu masih sangat krik-krik gitu ya. Jadi kita seluruh lingkungan melalui grup WA, pesertanya itu sebetulnya ada 190 lebih orang, tapi yang nanya itu hanya sekitar 5-6 orangan lah gitu. Nah, akhirnya dari situ tapi ada satu orang yang langsung minta diajarin, yaitu Bu Kanti, kemudian satu orang mau masuk ke kelas namanya Bu Ani, dan mereka semua akhirnya saya ajak menjadi koordinator ekoenzim di kecamatan masing-masing gitu. Nah, terus kemudian dari situ dari DLH ini kita bikin lagi acara, kita roadshow selama 1 hari itu kita di 3 kecamatan, kita roadshow bersama Dinas Lingkungan Hidup dengan teman-teman bank sampah. Nah, ini awal mula kenapa gerakan itu bisa begitu masif di Kota Batu. Kita roadshow dengan teman-teman bank sampah. Nah, teman-teman bank sampah sudah tersentuh, saya masih merasa kurang. Ayo Pak, kita bisa, kalau bisa kita gandeng PKK. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Samingan yang waktu itu menjadi kasih pengurangan sampah di DLH Kota Batu. Beliau bikin acara menggandeng PKK seluruh Kota Batu. Jadi kita bisa sosialisasi di 24 desa dan 3 kecamatan Kota Batu. Nah, akhirnya dari sinilah kemudian semakin masif pergerakan itu gitu. Nah, saya begini, saya punya strategi ya di dalam menjalankan ekoenzim ini. Saya nggak mau main-main gitu, karena ini benar-benar merupakan salah satu dream saya. Saya kepingin mati itu meninggalkan sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat, dan saya bersyukur sekali bahwa saya bertemu dengan ekoenzim ini. Berterima kasih pada Dr. Rosukon. Dari tadi saya belum sempat mendengar nama Dr. Rosukon, belum disebut. Dr. Rosukon ini adalah penemu ekoenzim, jadi penemu ekoenzim dari Thailand yang meneliti selama 30 tahun. Ya, beliau pasti sudah berdarah-darah ya bisa menemukan ekoenzim ini. Dan saya bersyukur bahwa yang ditemukan ini adalah ilmu yang luar biasa,
tetapi kita bisa mempraktekkan dengan cara yang sederhana. Bahannya sederhana, alatnya sederhana, pemrosesannya pun sederhana. Jadi istilahnya ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Itu sebabnya kenapa di Batu bisa sangat masif, karena ini yang saya tonjolkan. Ini loh sesuatu yang sangat sederhana. Bahannya ada di sekitar kita, alatnya pun ada di sekitar kita. Jadi ini yang saya selalu tekankan ke teman-teman gitu di Kota Batu. Nah, saya sampaikan sedikit ya tentang apa strateginya. Strategi saya mentoring yang satu pertama adalah kenali ekoenzim dengan benar. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman untuk belajar ekoenzim itu baca modulnya, karena saya sudah menyusun modulnya gitu kan. Nah, baca dengan benar. Terus kemudian saya ajak juga teman-teman mempelajari ini, jangan hanya berhenti sampai di sini, terus belajar lagi, menggali lagi ilmu tentang ekoenzim. Memang waktu itu masih tercecer-cecer ya ilmu tentang ekoenzim gitu, tapi nggak apa-apa, kita terus belajar dari ilmu yang tercecer-cecer itu gitu. Nah terus kemudian saya juga melakukan sosialisasi dan dengan menggunakan alat bantu. Sosialisasi ini saya lakukan offline maupun online gitu. Jadi kalau yang offline itu saya dengan warga setempat, dengan teman-teman para penggiat ekoenzim di Kota Batu, saya sudah bentuk itu koordinator kecamatan, koordinator desa, bahkan sudah mulai turun koordinator RW dan seterusnya gitu. Jadi sudah ada koordinator ekoenzim yang mereka ini bertugas untuk membagikan ekoenzim yang sudah jadi kepada para anggota baru. Karena kalau mau panen itu kan lama, nunggunya 3 bulan. Jadi kasihan mereka, kita langsung kasihkan gratis ekoenzim yang sudah jadi supaya mereka ini bisa langsung merasakan. Nah, ketika memberikan sampel itu selalu saya bilang begini ke ibu-ibu, ditunggu ya testimoninya. Nah, segera dipakai. Nah, alhamdulillah di lapangan ini memang sangat luar biasa sekali testimoni-testimoni yang kadang-kadang di luar akal kita gitu. Kok luar biasa banget ya manfaat ekoenzim ini, dan itu selalu saya tampung. Saya tidak pernah menghilangkan testimoni dari teman-teman. Jadi itu selalu saya tampung apa saja yang sudah dirasakan. Jadi mulai kayak vertigo sembuh, terus kemudian sesak napas sembuh hanya dengan memakai ekoenzim, dioleskan, dipeluk dan sebagainya. Nah, ini yang saya nanti titip kepada bapak-bapak di UB dan mungkin dari cendekiawan yang lain. Mohon diteliti dengan sangat karena ekoenzim ini memang manfaatnya sangat luar biasa. Itu sebabnya disebut sebagai ekoenzim sejuta manfaat. Memang benar di lapangan kami benar-benar merasakan itu. Nah, angka-angka yang saya tadi sampaikan bahwa saya menggunakan alat bantu yang saya pakai itu ya 1 modul. Kemudian saya juga pakai tutorial 5 menit. Saya pakai channel YouTube. Saya juga pakai yang namanya ini untuk follow up. Jadi saya memakai yang namanya testimoni. Jadi saya memakai modul, kemudian tutorial 5 menit cara membuat ekoenzim. Nah, di channel YouTube saya itu lengkap. Istilahnya ada cara panen, kemudian testimoni, berbagai macam cara panen, kemudian berbagai macam testimoni juga saya berikan di sana. Itu menambah penguatan ke teman-teman gitu. Jadi mereka setelah merasakan, akhirnya mereka merasa, oh iya ya, ini ternyata dengan kita mengurangi sampah, ternyata dampaknya buat kita banyak banget gitu. Bisa buat ngepel, bisa buat mengurangi pengeluaran mereka. Ibu-ibu kan paling seneng ya kalau pengeluarannya itu bisa ditekan gitu ya dengan membuat ekoenzim. Nah, mereka akhirnya mau tidak mau mereka cinta akhirnya gitu dengan mengenal ekoenzim ini. Mereka semakin cinta, karena cinta akhirnya mengenalkanlah ke saudaranya dan sebagainya. Dan saya bersyukur bahwa masyarakat Kota Batu ini keterabatannya masih sangat kental. Jadi kalau misalnya satu buat itu biasanya ya dikenalkan ke buli ke tonggone, ke ponaane, nah seperti itu. Nah ini yang membuat akhirnya masih perkembangan ekoenzim di Kota Batu. Nah kita juga lakukan follow up. Jadi istilahnya orang-orang yang sudah belajar ini kita follow up. Biasanya kalau gerakan sesaat yang hanya kebiar saja itu memang tidak awet. Nah saya tidak mau itu terjadi. Saya kepingin ini adalah pola yang benar-benar merubah sikap orang terhadap sampah. Nah itu sebabnya saya bikinlah grup WA. Grup WA inilah cara kami memfollow up teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang sudah belajar ekoenzim kita masukkan ke grup. Di sana kita benar-benar berikan ilmunya lagi, kita tambahkan. Nah di dalam proses pembuatan yang selama 3 bulan itu kalau ada keluar belatung dan sebagainya, mereka akan tahu mereka harus bagaimana. Nah itu kita follow up itu di grup WA gitu. Grup WA itu termasuk salah satu kita memfollow up teman-teman gitu. Nah, terus kemudian kita juga pakai
good team player. Nah ini penting sekali ya, good team player. Jadi saya membangun hubungan ini uang yang paling penting itu gitu. Jadi saya berusaha bagaimana teman-teman ini merasa terhargai gitu ya. Jadi kita juga melakukan bersama-sama. Kadang-kadang kita juga kalau selagi sosialisasi itu kadang kita ada disuguh ini apa namanya empor dan sebagainya, itu sesuatu yang menambah kerukunan gitu. Nah dengan rukunnya kita para ibu-ibu ini, terus terang memang bapak-bapaknya minoritas kalau di Kota Batu ini ya gitu, tapi alhamdulillah ini sudah mulai masuk lagi orang-orang yang dari bapak-bapak, termasuk antara lain ada Pak Bambang, ada Pak Klemin. Nah Pak Klemin ini juga sudah mengaplikasikan ekoenzim untuk mordanting. Jadi tadi Bapak sudah sempatkan ya, sempat ada yang menyampaikan tentang ekoprint. Nah ini Pak Klemin ini sudah membuat ekoenzim untuk penggantinya tawas gitu. Nanti bisa diteliti ya, penggantinya tawas dipakai untuk mordanting kain yang mau dipakai untuk ekoprint gitu. Nah kemudian setelah good team player, saya agak cepat ini ya, waktu saya pendek. Terus kemudian duplikasi. Nah, saya benar-benar kepingin teman-teman yang belajar ini mau mengajarkan ke orang lain. Itu selalu saya tekankan. Bu, kalau ada sesuatu yang baik, jangan dipek dewe gitu. Kenalkan ke tetangganya, karena nanti kan tetangganya akan dapat manfaat. Nah, duplikasi ini benar-benar saya tekankan ke teman-teman. Jadi, ayo kita kenalkan ini ke orang lain. Itu sebabnya kalau di grup WA kami, mohon maaf, grup WA kami bersyarat gitu. Jadi hanya orang yang sudah membuat ekoenzim yang boleh masuk ke grup WA. Kenapa? Karena satu, saya menjaga supaya energinya positif. Jadi orang yang kita masukkan itu orang yang sudah benar-benar mau membuat ekoenzim. Dan kemudian kalau ada teman yang ingin memasukkan saudaranya, itu mau nggak mau mereka harus melatih temennya itu untuk membuat ekoenzim. Karena untuk masuk ke grup itu mereka harus store foto bersama ekoenzimnya. Nah, ini duplikasi ternyata berjalan dengan agak strict gitu. Jadi grupnya memang rada gaya gitu ya. Kalau belum buat ekoenzim nggak boleh masuk grup. Nah, tapi kami juga ini artinya kalau lo gimana Bu, wong suruh belajar kok tiba-tiba suruh membuat gitu, kita aja belum belajar. Nah, saya kirimkanlah modul saya gitu. Silakan Pak dipelajari, ini modulnya, terus kemudian ini tutorial 5 menitnya. Kalau Bapak tidak paham, boleh telepon saya. Nah, teman-teman juga saya ajarin begitu. Kalau yang bagikan modul, bagikan tutorial 5 menit, kalau belum jelas boleh telepon. Nah, kalau mereka udah niat, nah ini kan kita menyaring ya, karena kita yang mengajar, yang mendedikasikan waktu, pikiran kita yang mengajar mereka, jadi kita boleh dong memilih murid gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman ini kemudian mengajarkan. Nah, dengan begitu duplikasi berjalan. Kalau duplikasi berjalan, ya alhamdulillah memang jadi bisa masif. Itu yang kita harapkan. Untuk saya rasa untuk seluruh dunia ini yang kita harapkan gitu. Karena kita nggak bisa 1-2 orang yang moncer pinter membuat ekoenzim, tidak. Ini benar-benar kita harus banyak orang yang terlibat untuk mengurangi sampah, karena ini masalah kita sudah sangat parah hari ini ya, sampai dengan detik ini sudah sangat luar biasa. Harus banyak orang yang terlibat, otomatis itu harus banyak orang yang kita ajak bersama-sama untuk mencintai bumi. Terus kemudian konsultasi, saya itu selalu konsultasi kepada Bapak Joni Oi. Alhamdulillah Pak Joni Oi ini selalu menjadi guru terbaik saya. Terima kasih Pak Joni Oi. Apapun yang terjadi di lapangan selalu saya konsultasi dengan beliau, termasuk kemarin waktu ke TPA Pak Aris, saya sempat sampaikan sepintas ya waktu itu. Jadi Pak, ini ada ini apa TPA ini lindinya mencemari lingkungan dan sebagainya. Terus beliau bilang gini, lindi itu aset, jadi jangan dibuang. Lindi itu bisa nanti dicampur dengan ekoenzim, dicampur lagi dengan molase. Saya sudah diajarkan caranya, dan kita sudah sempat praktek dengan Pak Pepeng yang dari DLH, yang bagian pengelolaan sampah ya Pak Pepeng. Kita sudah eksperimen di sana, cuma ya ini tentu butuh Bapak dan Ibu dari Brawijaya ya untuk mengujinya. Karena kalau menurut Pak Joni Oi, berdasarkan pengalaman beliau, karena beliau adalah praktisi yang sudah membuat ekoenzim 10 tahun lebih. Nah ini beliau, menurut pengalaman beliau dari lindi itu kalau dikasih ekoenzim, kemudian ditambahkan molase, itu akan jadi POC yang sangat luar biasa, pupuk organik cair. Nah ini jadi lindi itu nanti bukan lagi menjadi masalah di TPA, tapi akan menjadi aset. Nah ini monggo nanti dengan Bu Ari, DLH bekerja sama untuk meneliti lebih jauh ya. Kalau saya kan memang kalau soal ilmu seperti itu tidak menguasai. Nah, terus kemudian dream. Dream ini penting, yang menurut saya kenapa sih kok saya mau-maunya gitu ya mengalokasikan waktu setiap hari. Saya alhamdulillah kenal ekoenzim ini sejak 21 Januari
21 Januari sampai kemudian sampai dengan detik ini tidak pernah satu hari pun saya tidak memikirkan ekoenzim, karena saya sudah merasa menemukan ini hidup yang saya cari. Terus terang alhamdulillah bapak saya itu pahlawan kemerdekaan bangsa ini, dan saya selalu menanyakan ke dalam diri saya apa yang saya bisa buat bangsa ini gitu. Dan saya menemukan ekoenzim ini adalah saatnya wadah yang tepat untuk saya berbakti, membaktikan hidup saya untuk bumi, untuk kota saya, untuk negara saya gitu. Karena ya dengan ekoenzim inilah banyak orang bisa terbantu gitu di masa-masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ngajak teman-teman untuk share, untuk membagi ekoenzimnya kepada teman-teman yang isoman. Ya, kita tahu bahwa yang sebentar Mbak ini pakai Zoom. Nah, terus kemudian mohon maaf iklan sebentar. Wis kate nangis gak situ. Jadi gini, saya itu menemukan bahwa ekoenzim ini tempat saya di waktu saya ingin di waktu terakhir saya, istilahnya kan kita nggak tahu ya dikasih Allah tuh waktu sampai kapan. Saya benar-benar ingin mengabdikan sisa waktu saya ini untuk sesuatu yang bermanfaat, dan saya melihat bahwa ekoenzim ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang banyak gitu, karena mereka bisa menekan pengeluaran ini di masa pandemi ini. Mereka sangat-sangat terbantu, dan mereka itu dengan terenyuh selalu bilang, Bu Pung, makasih ya sudah dikenakan ekoenzim, saya sudah nggak beli sabun, saya nggak beli sampo, saya sudah pakai ekoenzim Bu, itu dari sesuatu yang selama ini kita buang, saya sudah bisa menggantikan itu semua. Itu saya rasanya terenyuh gitu, ini harus banyak orang lagi yang tahu gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak orang yang tidak berani ke rumah sakit, bahkan mereka itu isoman sendiri. Mereka itu isoman sendiri gitu kan. Ini kita harus bisa maaf, waktunya tinggal sedikit. Oke. Saya sampaikan ini karena ini penting gitu ya. Karena ini penting, jadi saya teman-teman banyak berbagi untuk teman-teman yang isoman, dan itu alhamdulillah banyak sekali memang mereka yang terbantu gitu, karena dari sesak nafasnya dan sebagainya. Mereka banyak sekali yang cepat sekali pulihnya, dan itu sangat terbantu oleh ekoenzim. Monggo nanti bagian universitas yang bagian menelitinya ya. Kalau saya selalu bilang Bismillah ya, minta sama Allah. Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Yang penting saya selalu bilang Bismillah, minta sama Allah. Ekoenzim ini adalah hadiah terbaik dari Allah di masa pandemi ini buat kita semua. Saya selalu bilang seperti itu. Tetap minta kepada Allah, karena ya yang hidup dan mati semua juga karena Allah gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, tapi silakan kalau mau ini dipakai, silakan dicoba, karena ini hanya obat luar. Jadi insya Allah nggak ada risiko yang mereka hadapi. Dan itu alhamdulillah memang tidak ada risikonya. Oke, Bu Dianti, terima kasih. Saya rasa itu. Mohon maaf kalau rada kebablas sedikit. Terima kasih. Pesan kami mohon diteliti dengan sangat bahwa ekoenzim ini kandungannya apa saja, kok begitu ajaibnya gitu. Saya rasa ajaib itu hanya karena ilmu kita belum nyampe gitu nggih, ilmu kita yang belum nyampe. Terima kasih.